Bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara tersebut. Agar boleh membincangkan dengan Duta Indonesia secepat mungkin untuk mendapatkan mutual agreement untuk mengatasi solusi ini secepat mungkin. Secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali. Kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan. Bayangin, negara yang dulu sempat melecehkan dan merendahkan pekerja Indonesia, kini justru merindukan kehadiran mereka. Ya, inilah realitas yang terjadi di Malaysia hari ini. Isu memanas di Parlemen Malaysia setelah banyak warga dan politisi mulai merasa tidak nyaman dengan lonjakan tenaga kerja asing dari Bangladesh. Ironisnya, mereka justru meminta agar TKI kembali bekerja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, ketika tadi kita itu sama-sama melihat dan mendengarkan video teman-teman ya. Memang sekarang itu ya TKI ya, tenaga kerja dari Indonesia itu sekarang itu banyak sekali mereka itu lebih memilih ke negara Jepang, Korea, dan Taiwan teman-teman ya. Ada juga di Singapura. Ada juga yang ke Hong Kong. Padahal dulu itu negara favorit ya, bisa dikatakan negara favorit untuk orang Indonesia bekerja dulu itu di negara Malaysia. Akan tapi ya kita tahu sendiri ya, banyaknya berita-berita di media sosial yang berseliweran teman-teman ya. Kita juga pernah mendengarkan, kita pernah dibilang duit kamu murah, dan yang lain sebagainya tentang gas LPG. Kita juga pernah melihat dan mendengarkan. Nah itu mungkin ya menjadi panasnya dari warga negara Indonesia. Mungkin ya, itu mungkin salah satu faktor juga. Atau ada faktor yang lainnya. Kenapa sekarang negara Malaysia itu tidak menjadi favorit lagi untuk tenaga kerja Indonesia. Nah oke teman-teman ya, kita akan menonton sebuah video yang bersumber dari Hippo Akademik ini teman-teman ya. Nah, tidak perlu panjang lebar, bagaimana isi dari video ini tentu saja cukup menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Oke langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Selama bertahun-tahun, TKI menjadi tulang punggung sektor domestik dan konstruksi di Malaysia. Tapi sayangnya, alih-alih dihargai, para pekerja ini justru sering jadi korban stereotip negatif dan perlakuan tidak adil. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai mengalihkan ketergantungan tenaga kerja ke negara lain, khususnya Bangladesh. Tapi belakangan ini, strategi itu mulai memicu masalah sosial, politik, bahkan ekonomi di dalam negeri. Politisi Malaysia kini mulai menyadari bahwa tidak semua pekerja asing bisa menggantikan kualitas kerja dan etos profesional TKI Indonesia. Selain itu, ketegangan sosial meningkat seiring persepsi bahwa imigran Bangla lebih sulit beradaptasi dengan budaya lokal. Maka, tidak heran jika kini muncul wacana mengejutkan, mengundang kembali TKI ke Malaysia. Wacana yang jelas mengubah dinamika hubungan Indonesia-Malaysia. Selama bertahun-tahun, TKI menjadi tulang punggung di sektor domestik, konstruksi, dan perkebunan di Malaysia. Meskipun demikian, banyak kasus perlakuan tidak manusiawi
dan minim perlindungan hukum terhadap mereka. Sejak pandemi dan gejolak ekonomi, Malaysia memperbanyak rekrutmen dari Bangladesh dan Nepal. Ini dilakukan dengan alasan efisiensi. Meskipun kualitas kerja tidak selalu sama, pemerintah Malaysia pun menekan banyak kontrak baru dengan negara lain. Namun, keputusan ini ternyata tidak berjalan mulus. Banyak perusahaan dan warga mengeluh. Masalah bahasa, etos kerja, serta pelanggaran hukum menjadi lebih sering terjadi. Malaysia kini menyadari bahwa menggantikan TKI bukan perkara mudah. Ramai orang Indonesia yang saya jumpa, sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai buat maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata. Kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja. Kerja dia orang bukan kerja yang mudah. Menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ni real punya cerita, realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat. Begitu juga yang kerja construction tu. Tak mudah kerja dia. Kalau nak suruh saya memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu, daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita. Tadi pengakuan ya dari asli warga Malaysia, teman-teman ya. Kita sama-sama sudah mendengarkan. Dan kalau menurut saya sebenarnya pekerja di Malaysia itu mungkin ya, bagi TKI Indonesia, kalaulah itu gaji ya itu sesuai dengan negara-negara yang lain, pasti akan tetap diburu, teman-teman ya. Karena apa? Karena di negara Malaysia tentu saja karena bahasa kita itu hampir sama dengan mereka, tentu saja itu akan jauh lebih mudah kita berinteraksi dengan orang Malaysia, teman-teman ya. Akan tetapi ya mau bagaimana lagi ya, karena sekarang itu banyak ya dari warga Indonesia yang justru itu bekerja itu kemana-mana ya, di berbagai negara yang buka lowongan dari yang dibuka oleh pemerintah Indonesia ya. Nah teman-teman ya, saya juga sebagai mantan seorang TKI yang dulu saya itu pernah bekerja di negara Taiwan, tentu saja ketika kita itu kan beda sekali ya, dari bahasanya pun cukup sangat, perbedaannya sangat luar biasa, kita harus belajar. Terkadang pun ketika kita sudah belajar di sini bahasa Mandarin, atau mungkin teman-teman yang pergi ke negara Jepang, itu kita sudah belajar di sini, akan tapi kita itu terus terang lah ya, pasti itu tidak akan mahir seperti orang asli di sana, teman-teman ya. Akan tapi ketika kita itu mungkin pergi ke Malaysia, itu tidak butuh lah kita itu belajar bahasa, karena bahasa kita itu juga hampir sama dengan bahasa negara Malaysia, teman-teman ya. Tapi mau bagaimana lagi, sekarang itu banyak dari warga negara Indonesia justru itu milih ke beberapa negara. Dan sekarang itu mungkin ya, Malaysia itu sudah tidak menjadi prioritas mungkin ya bagi negara Indonesia. Nah teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya?
apakah nantinya itu akan membuka peluang kembali seperti dahulu dan dinaikkan pekerjaannya, dinaikkan gajinya, atau bagaimana, kita tunggu ya, karena juga Pak Prabowo itu banyak ya, kita melihat sebuah berita pernah bertemu dan bahwasannya Malaysia itu juga menginginkan ya tenaga kerja dari warga negara Indonesia, dan kita juga sering melihat ya keluhan-keluhan dari orang Malaysia, teman-teman ya. Tentu saja ketika orang Malaysia itu mengerjakan orang dari Bangladesh, tentu saja ya yang paling utama itu adalah faktor bahasanya. Faktor budaya pasti tetap berbeda. Mereka itu berkomunikasi dengan orang Malaysia, dengan orang Bangladesh, tentu saja itu mungkin akan cukup susah, teman-teman ya. Akan tapi ketika mereka ngobrol dengan orang Indonesia, pasti karena kita itu negara tetangga dan bahasa kita itu hampir mirip ya. Bahkan di negara kita itu kan ada bahasa Melayu juga, jadi tidak perlu kita itu bingung-bingung untuk belajar bahasa. Akan tapi ketika kita melihat dari orang Malaysia ya, yang bercerita betapa susahnya mereka itu berkomunikasi dengan orang Bangladesh. Nah, oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video-video yang tadi ya dari Hippo Academy? Ini tentu saja cukup menarik untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.